Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Riza Fauzul Muna, bidangnya manajemen pendidikan. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng Anda agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Halo semua, kembali lagi bersama saya Riza Fauzul Muna, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai manajemen perkantoran dan kearsipan. Yuk langsung saja kita cari tahu apa itu manajemen perkantoran dan kearsipan. Manajemen perkantoran. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor yang artinya ruangan tempat bekerja atau tempat instansi. Dan dalam bahasa Inggris berasal dari office, yang artinya tempat untuk memberikan pelayanan. Jadi, kantor dapat diartikan sebagai tempat atau ruangan dan proses kegiatan penanganan data atau informasi. Manajemen kantor dan arsip merupakan hal keseharian yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berubah dan menjadi masalah besar. Karena manajemen perkantoran dan arsip merupakan tata kelola administrasi yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, dan teratur. Tujuan manajemen perkantoran. Tujuan manajemen perkantoran yaitu manajemen perkantoran memberikan pelayanan dengan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan benar dengan tujuan mencapai efektif dan keefisienan. Fungsi dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Fungsi dan ruang lingkup manajemen perkantoran meliputi planning, perencanaan, organizing, mengorganisasikan, commanding, mengarahkan, dan controlling, mengawasi. Fungsi dan ruang lingkup manajemen perkantoran yang pertama yaitu planning, perencanaan. Fungsi planning yaitu menentukan seluruh bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang lingkup manajemen perkantoran yang pertama yaitu planning, merencanakan. Meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pekerjaan perkantoran. Pekerjaan perkantoran yaitu mengatur dan berhubungan dengan pengadaan, pemeliharaan, perencanaan gedung, dan tata ruang kantor. Kepegawaian. Kepegawaian perkantoran yang itu berhubungan dengan HRD, GA, pelatihan, pengujian, standar kualitas kerja pegawai. Kemudian yaitu metode perkantoran, standarisasi pekerjaan perkantoran, dan perlengkapan perkantoran. Perlengkapan perkantoran seperti perlengkapan peralatan dan perabotan kantor.
Fungsi manajemen perkantoran yang kedua yaitu organizing atau mengorganisasikan. Fungsi organizing ini yaitu menjalankan struktur organisasi secara jelas dan juga mampu mendeskripsikan seluruh tugas dari setiap bidang ataupun bagian organisasi secara jelas. Ruang lingkup manajemen perkantoran yang kedua yaitu organizing, mengorganisasi, meliputi beberapa hal sebagai berikut: faktor-faktor fisik dalam kantor, biaya perkantoran, pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dalam organisasi, pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan ataupun bawahan, penyediaan peralatan atau perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan. Commanding merupakan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah, maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Ruang lingkup manajemen perkantoran yang ketiga adalah pengarahan yang meliputi ruang perkantoran, komunikasi, perabotan, dan perlengkapan mesin. Penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Penggunaan teknik yang efektif dalam memberikan motivasi terhadap bawahan. Pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam pekerjaannya. Fungsi yang keempat yaitu controlling, pengawasan. Fungsi ini yaitu menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya agar tidak digunakan secara menyimpang dari rencana. Lingkup manajemen perkantoran yang keempat yaitu pengawasan yang meliputi perbekalan dan keperluan tulis, arsip dinamis, kontrol pejabat pimpinan, penggunaan peralatan dan perabot kantor, metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor, kualitas pekerjaan kantor, pelayanan kantor, waktu dan biaya perkantoran. Manajemen kearsipan. Apa itu manajemen kearsipan? Arsip. Arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkeia. Arsip merupakan catatan yang tertulis, tercetak, dan ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas seperti kartu atau formulir, kertas film seperti film strip dan mikrofilm, dan dalam media komputer seperti piringan, rekaman, disket, dan yang terakhir yaitu kertas fotokopi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, manajemen kearsipan dapat didefinisikan yaitu perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, pengembangan, dan aktivitas manajerial lain yang ditujukan atas kegiatan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip dengan maksud untuk mencapai dokumentasi yang baik dan sesuai
dengan kebijakan dan transaksi yang real dan manajemen operasi organisasi yang efektif dan efisien. Tujuan manajemen kearsipan. Tujuan manajemen kearsipan yang pertama yaitu mendokumentasikan kebijakan dan transaksi organisasi atau perusahaan secara akurat dan lengkap. Yang kedua, mengendalikan jumlah dan kualitas arsip yang dihasilkan oleh organisasi dan perusahaan. Yang ketiga, menetapkan dan menjamin mekanisme kontrol berkenaan dengan penciptaan arsip. Yang keempat, menyederhanakan aktivitas, sistem, dan proses penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip. Yang kelima, yaitu menjamin preservasi arsip sesuai dengan ketentuan. Bagaimana semua? Sudah tahu kan apa itu manajemen perkantoran dan manajemen kearsipan? Sudah jelas ya apa saja fungsi, ruang lingkup, tujuan, dan pengertian dari manajemen perkantoran dan kearsipan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.